Selamat siang adik-adik. Selamat siang, siang, Ibu. Ibu. Ya, swastika. Siang Ibu. Mohon maaf agak lambat dikit Ibu, masih ngisi bensin habis nguji skripsi dari pagi. Nguji skripsinya daring kan nggak dapat kotaan. Jadinya isi bensin sendiri gitu. Adik-adik kan sudah dapat nonton ke 8 keterampilan ya. Betul apa 9 tuh? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Resuminya sudah dikirim ya Ibu, belum sempat baca. Sudah Bu. Nah, lewat Korti, Firma, Ibu minta kalian menyiapkan perangkat RPP dan modul ajar untuk di kurikulum Merdeka. Sudahkah? Diam dah sekarang loh. Padahal sudah ya. Padahal sudah ya. Sudah nyiapkan ya. Udah diberitahu temannya Dek Firna. Sudah Ibu. Oke, kalau gitu mari kita buka perkuliahan dengan doa terlebih dahulu seperti biasa. Silahkan Korti pimpin doa salah seorang. Korti A boleh, Korti B juga boleh. Baik Ibu. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dek. Kita awali pertemuan kita dengan salam Paganjali, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Salam sejahtera bagi RPP atau perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan. Ibu minta kalian untuk minta atau mengambil gitu ya dari siapa tahu punya keluarga, saudara, ya, ataupun orang tua sendiri yang menjadi menjadi guru begitu. Kita ambil contoh salah satu saja. Siapa mau sukarelawan untuk share screen untuk men-share satu dari perangkat pembelajaran kurikulum 13 dan satu dari kurikulum Merdeka dalam bentuk modul ajar. Silahkan, siapa mau RPP yang adik dapatkan untuk kita bahas bersama. Jadi membantu ibu untuk share screen dan meminjam hasil yang adik temukan. Silahkan. Ketik salah, kita perbaiki bersama kalau sudah ya. Jadi hanya sebagai contoh aja bagaimana kita menentukan indikator dalam kurikulum 13, bagaimana merumuskan tujuan dan lain sebagainya. Itu pengetahuan bersama kita. Tetapi kan kita harus menggunakan satu contoh model yang mesti kita obrak-abrik nanti. Silahkan. Siapa mau sukarelawan itu nggak tunjuk. Jadi kalau sudah nggak ada yang mau ya terpaksa lah. Yang mau RPP-nya dibedah berarti kan dapat perbaikan langsung.
izin bertanya, Bu. Ya deh, Untuk jenjangnya bebas nggak, Bu? Bisa jenjang SD, Bu? bisa, bisa. Yang SD bisa, SMP bisa, sama aja. Kalau buka perumusan indikator, banyak sama. Silakan dong, Ibu ada uji lagi nanti. Ibu ada uji lagi. Eh, izin share screen, Bu. Ya, silakan. Siapa yang membuat link? Tolong dikasih si De Arya ya. Nggih, Bu. Ya, izinkan De Arya untuk share screen. Mungkin nggak perlu kalau adik-adik yang bikin, kalau ibu baru biasanya harus harus memberikan sebagai co-host. SMP berarti De Arya. Nggih, Bu, SMP, Bu. Kurikulum Merdeka nih, Bu. Yang minggu Oh, lalu saya presentasikan SD, Bu. oh, minggu lalu sudah presentasi ya? Sudah, Bu. Saya sendiri minggu lalu presentasi tentang kurikulum 2013 jenjang SD, Bu. Tapi ibu sudah bedah apa belum? Belum ya? Sudah dijelaskan dari awal sampai akhirnya, Bu. Dari KI, KD-nya. IKD, kemudian indikator, kemudian tujuan pembelajaran sudah ya? Nggih, Bu. Sudah, Bu. Nah, sebelum itu, sebelum lanjut sekarang ke ini, ke modul ajar, ini bukan RPP, ini modul ajar ya. Modul ajar dari SMP. Nah, sekarang sebelum sampai ke modul ajar, kalau memang RPP yang atau perangkat pembelajaran yang di SD minggu lalu sudah dibedah, berarti kan adik-adik sudah bisa menyusunnya ya. Kalau belum menyusun, coba sekarang tanyakan pada ibu. Coba dari yang SD dulu yang lalu kita lanjutkan. Yang 2013 nggih, Bu? Ya, nah sekarang karena sudah seminggu, berarti kan adik harus punya pemahaman sudah mencoba ora-orek. Nah, ibu lupa sudah bagian mana yang sudah dibedah atau sudah kita lakukan ngecek dan revisi. Di area sudah lakukan revisi deh. Sudah apa belum? Kalau Belum, Bu. sudah, kalau sudah, tayangkan yang sudah. Kalau belum, tayangkan yang belum. Kita ulang lagi sekarang. Sambil menajamkan ya satu-satu. Biar lengkap dulu kurikulum 13-nya, baru kita ke modul aja. Ketemu deh. Nggih, Bu. Sudah ketemu, Bu. Tapi belum ada saya revisi, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Kan kita pakai diskusi hari ini. Kalau dilewatkan ya lewat, tapi adik nggak paham. Besok kalau udah ke lapangan, di PPL PTP, orang juga akan membantu mendampingi teman-teman PPL untuk membuat media dan rencana pembelajaran. Nanti nggak bisa adik kasihan. Dah di scroll deh.
Ya, scroll tema subtemanya sudah dari sini. Ini kan di kurikulum tuh Dek Arya. Adik-adik yang lain mohon perhatian, baik yang on cam maupun yang off cam. Perhatikan ini tayangan dari Dek Arya. Ya. Di tema 8 tentang peristiwa alam, ada beberapa subtema, tapi Dek Arya mengambil salah satu subtema, tema 4, yaitu bencana alam. Nah, untuk bencana alam, bagian-bagian yang harus dijelaskan pada anak didik, diberikan pada anak didik, dalam kurikulum 13 itu dalam bentuk tematik. Tematik yang namanya tematik integrated. Itu perhatikan, itu beda dengan tematik murni. Ya, yang tematik integrated yaitu terintegrasi. Di sini berapa mata pelajaran mapel? 3, Ibu. Ya, 3. ya, mapel. Apa itu? Matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Iya, ya. Dari ketiga itu semua memiliki KI, KD, dan indikator serta tujuan masing-masing, ya. Nah, kalau dipetakan, ini KD ini ya, KI-nya sudah di kurikulum, langsung yang muncul yang perlu dimunculkan di RPP atau di perangkat pembelajaran adalah KD-nya. Jadi kompetensi dasar 3.8, KD dari matematika 3.9, 4.8, 4.9. Adakah yang adik-adik tanyakan di sini? Silahkan dulu. Ya, supaya tidak sekedar lewat, ya sudah lewat. Nanti kalau disuruh membuat, nggak bisa. Ya, itu yang Ibu tidak inginkan. Ya, banyak sekali info di lapangan bahwa anak-anak tidak atau mahasiswa tidak bisa membuat RPP kalau mengajarnya bagus katanya. Termasuk guru-guru. Guru-guru kalau mengajarnya janganlah ditanya. Ya. Tetapi kalau disuruh membuat perangkat pembelajaran atau RPP, dia beli gitu guru-guru. Ya. Apalagi dijual RPP perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum 13 lengkap di semua tema. Wih, gembira tiba. Yang ada enang bemesuang pis daripada berpikir gitu. Padahal itu tidak benar. Jangan adik-adik tiru yang seperti itu gitu. Ya, jangan ditiru seperti itu. Sekarang mari kita belajar, adik-adik belajar. Dari mana datangnya 3.8, 3.9? Itu namanya KD, Ibu sudah kasih tahu. Kemudian di bahasa 3.6, 3.7 dan seterusnya. Di PPKN 3.3, 3.4 dan seterusnya. Dari mana datangnya? Bagaimana caranya ngambil di kurikulum? Jangan diam, Dek. Kalau diam enggak jadi perkuliahannya. Kalau nggak bisa tanya, sampaikan. Belum paham saya, Bu, gitu. Kalau diam telah waktunya, Ibu soalnya kalau begini. Izin menjawab, Ibu. Ya. Siapa? Ayah ya? Iya. Ya. Pemahaman saya dalam menentukan KD-KD ini itu menyesuaikan dengan memang menyesuaikan dengan kurikulumnya. Tapi dalam mencantumkan pengambilan KD-KD-nya itu kan menyesuaikan dengan materi dengan materi yang akan disampaikan, misalnya masih mengenai konsep. Jadi dari masing-masing mata pelajaran ini, masing-masing KD-nya itu tuh masih membahas mengenai konsep-konsep saja. Terus kalau mengenai membandingkan, menyesuaikan juga dari ketiga mata pelajarannya ini, KD-nya juga harus setara, dia mengenai membandingkan. Itu yang saya pahami, Bu.
dengan KD yang tertera di kurikulum di masing-masing tema ataupun subtemanya. Jadi materi itu adalah subtemanya. Di sini adalah tema peristiwa alam, subtemanya kan ada subtema 1, subtema 2, subtema 3. Nah, yang diambil di sini adalah subtema 4 tentang bencana alam. Sehingga untuk matematika yang membahas tentang yang berkaitan dengan bencana alam adalah yang 3.8. 3.8 itu penomoran. Nomor dari KD itu, ya. Kenapa tidak nomor 1 diisi? Karena kalau ini ditulis 3.8 ditulis angka 1, 3.9 angka 2 dan seterusnya akan membingungkan. Ini aslinya. Berarti KD 3.8 di kurikulum disalin dibawa ke sini. Apa yang dituntut? Kompetensi-kompetensi dasar apa yang harus dimiliki oleh anak didik pada subtema bencana alam. Ya, dalam pembelajaran yang ketiga. Bisa aja subtema bencana alam itu tiga pembelajaran atau tiga kali pertemuan, bisa 4, bisa 5, tergantung pada luasnya materi, luasnya subtema itu. Nah, ini yang diambil adalah bencana alam pada pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran pertama keduanya mungkin ada, tapi entah apa yang lainnya. Ini kan kita ambil salah satu gini aja, pertemuan saja. Sehingga di tidak baku dengan menggunakan benda atau situasi konkret. Apa situasi konkret yang berkaitan dengan bencana alam? Mungkin beratnya berat batu yang hanyut barangkali, ya. Itu panjang dari kayu yang hanyut itu barangkali. Itu tergantung pada nanti materi yang siapa yang menentukan materinya? Guru dari mana? Dari tujuan atau KD-KD yang dituntut nanti. Dan demikian juga untuk bahasa, menguraikan kosakata tentang pendek, bisa gambar, bisa tulisan, bisa slogan-slogan yang berkaitan dengan bencana alam. Nah, demikian juga mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah, ya. Kemudian membentuk kerjasama dalam menangani bencana alam. Nah, itu sebenarnya yang dipikirkan oleh guru dalam mengambil KD. KD itu apa? Kompetensi dasar, Bu. Kompetensi dasar itu apa? Jangan dihafal. Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik, gitu ya. Itu. Oke, sudah bisa lanjut sekarang, udah paham itu? Minggu depan Ibu tanya, jangan diam lagi. Boleh bertanya, Bu? Boleh. Silahkan. Kan ini untuk misal subtema 4 kan ada beberapa mata pelajaran yang membahasnya tentang bencana alam. Di sini kan ada 3.8 sampai 4.9. Jika kita membuat KD-nya lebih atau kurang dari keempat poin ini, apakah bisa, Bu? Atau sesuai dengan kebutuhan bahan ajar yang diperlukan, Bu? Boleh. Nah, dasar pertimbangan mengambil ini kan 4 ini. 4. Boleh lebih, boleh kurang dari ini. Itu dasarnya apa dipakai pertimbangan? Yang dipakai pertimbangan adalah jam pelajarannya atau pertemuannya. Kalau 1 hari cocok, ya. Kalau hanya 3 jam kan itu kita kan punya SKS. Kalau 3 SKS kan 3 jam pelajaran. Kalau 2 SKS 2 kali jam pembelajaran. Kalau
3 SKS dengan 2 SKS, jelas KD-nya yang dituntut juga berbeda. KD-nya juga diperhatikan luasnya KD. Kalau KD-nya hanya muncul lebih dari satu indikator, ya minimal satu indikator, tapi bisa lebih gitu deh. Itu. Maka pengambilan KD pun harus diperhitungkan dengan jam pelajaran dan luasnya bahan. Gitu. Kan guru itu harus paham semuanya dulu. Ya. Dari tingkatan kognitifnya, tingkatan yang mana? Hanya tingkat lot, hanya menyebutkan, kemudian memaparkan gitu aja, atau sampai menganalisis, apalagi mengkreasi itu enggak bisa banyak KD dalam pembelajaran terbatas gitu deh. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Dah? Oke, Bu, sudah paham, Bu. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan, Dek. Ya. Kan tadi Ibu bilang KD-KD ini tuh minimal satu, berarti kan boleh lebih dan itu menyesuaikan dengan jam mata pelajarannya. Bukan Lalu, KD-nya, Dek Ayat. Bukan KD. Satu KD minimal satu indikator. Indikatornya yang sama. Ya. Artinya satu KD bisa menelurkan lebih dari satu indikator, sampai 3 indikator boleh. Maka dari itu, jika indikator yang ingin dicapai, indikator itu adalah capaian KD. Itu dulu, indikator dulu deh Ayat. Misalnya indikator tentang apa ya? Menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda. Nah, ini bahasa Indonesianya Ibu ambil contoh, ya. Nah, dari jenis benda melalui teks, ya, apanya? Satu indikator melalui gambar. Ya, anak mengenal gambar, menceritakan gambar itu sudah satu indikator. Kemudian menyebutkan slogan, fungsi slogan, itu sudah satu indikator. Nggak boleh di indikatornya didobelin. Kalau di KD boleh. Ini di KD kan ada gambar, slogan, tulisan, syair, lagu, itu boleh. Tapi di indikator satu-satu. Karena indikator adalah alat ukur tercapainya KD, kompetensi dasar. Ya, misalnya anak dapat menceritakan gambar yang ditayangkan oleh guru, itu hanya satu gitu. Menceritakan dan memperbaiki itu tidak boleh, dannya itu tidak boleh. Gitu. Karena untuk mengukur dua indikator itu alat ukur, nanti untuk melihat ketercapaian keduanya itu akan sulit. Karena harus satu-satu. Ya. Boleh indikatornya lebih, boleh 2, boleh 3 indikatornya, tapi disebut satu-satu. Indikator 1, indikator 2, indikator 3 gitu. Jangan satu indikator mencakup ketiganya itu gitu. Paham deh ya? paham Ibu. Apa Tapi namanya? yang deh Ayah tanyakan, Kan anggap saja yang di bagian matematika ya Bu. Kan ya. itu ada 4 KD. Hmm. Tadi kan Ibu bilang berarti indikatornya yang boleh Lebih. dibanyakan. Ya. Berarti kalau KD-nya ini kan memang harus 4 Bu untuk matematika. Tergantung pada jam pembelajarannya, Dek. Tergantung pada jam pembelajarannya, tuntutannya juga, kompetensi yang ingin Adik capai hari itu. Iya Ibu, Misalnya anggaplah satu hari itu ada berapa? 5 jam pelajaran atau 6 jam pelajaran. Jampel itu kan 50, kalau di SD berapa ya? SD 45 kalau nggak salah. Kalau kita baru di perguruan tinggi 40 mungkin di SD. Kalau kita baru 50. 40 kali 6
berapa itu? Kan 250 menit. 250 menit kan berapa jam itu? 240 menit berapa jam itu? Kan 6 jam. Kok enggak 6 jam? 4 jam. Betul, betul, betul? 240 bagi 6, berapa dapat? Matematikanya down banget. 24 bagi 6 kan 4 ya? 4, iya. Nah, 4, Bu. 4. dari 4 jam pelajaran jadi jampel, ya bukan Pak Jampel, jam pelajaran gitu ya, jam pembelajaran 4 itu sekarang perhitungkan berapa dikasih porsi dari 4 jam itu dipotong, anggaplah 4 jam itu adalah 4 jam pembelajaran asli, karena kan jam pembelajaran 6 jam dalam satu hari, menpotong mengasuh 2 hari 2 kali itu untuk di SD ya. Anggaplah 4 jam. 4 jam itu berarti 60 kali 4. 60 kali 4 berarti ada 60, ada masing-masing ada 15 menit. Ya, anggaplah matematika dapat indikator KD1 dapat 15 sampai 20 ini. KD2 demikian juga, terus bahasa gitu juga. Itu menjadi perhitungan. Nah, ketiga mata pelajaran ini ya harus bisa dituntaskan dalam sehari dalam jangka waktu 4 jam gitu deh. Nah, mana yang porsinya lebih? Itu yang Adik porsikan lebih. Soalnya kalau bahasanya menyebutkan saja, Adik lebihin di sana KD-nya. Kalau di matematika penjelasan konsepnya agak lama, di sana cukup 4 gitu loh, Dek. Itu. Jadi penentuan ini sebagai contoh saja. Ya, mungkin guru-guru SD yang diperoleh perangkatnya oleh Dek Arya itu sudah memperhitungkan sehingga dijadikan 4-4-4. Itu Dek Ayah. Tapi kalau Iya, Ibu. bikin RPP itu dasar pikirannya gitu. Kayak tadi itu. Jelas, Dek? Jelas, Ibu. Terima kasih. Ya, ada yang lain gimana? Izin Sudah bertanya, Bu. paham apa memang? Ya, silakan. Resia? Siapa? Elsa? Esra? Esra apa Resia? Resya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Tadi kan Ibu sempat juga bilang itu kan menyesuaikan, Bu. Nah kan di sini saya sempat cari kalau KD3 dan KD4 itu kan terdapat berbeda. KD3 itu kan berisi pengetahuan dan KD4 itu berisi penerapan. Nah, apa di RPP itu diwajibkan untuk isi KD4-nya itu, Bu, menyesuaikan. Misalnya kan ini tuh kan ada 4 3.8, 3.9, terus itu ada 4.8, 4.9 itu kayak harus menyesuaikan, Bu. Misalnya 3.8 dan 4.8 itu juga wajib ada seperti itu. Ya, kalau misalnya berdasarkan perhitungan analisis waktunya, Resia itu misalnya anggaplah 3.8 konsep, 4.8 adalah penerapannya atau prakteknya, boleh lanjut. Ya, terserah pada gurunya dalam mengatur waktunya. Bisa konsep saja atau konsep praktik gitu. Itu tergantung pada guru yang ngatur gitu. Ya, itu. Dan ingat apa yang Adik temukan di Google ataupun diminta sama teman-teman guru di lapangan belum tentu 100% benar. Ya. Karena apa? Karena itu memiliki maksud saya begitu. Maksud saya bukan itu ditiru karena dia punya adalah sesuai dengan konsep gurunya, tetapi tidak mengurangi
apa namanya juknis yang ada di kurikulum itu. Dia pakai periode gitu. Dalam satu semester ini harus habis sekian KD. Sehingga guru itu yang mengatur gitu. Nah, guru itu yang mengatur. Di pertemuan pertama, di pembelajaran pertama, dia mau konsep-konsep saja, oke. Di pertemuan pertama sudah konsep praktek, oke gitu ya. Yang penting dalam satu semester sampai sekian itu selesai. Itu di prota-prosemnya. Program tahunan, program semesternya begitu. Jelas, Dek Esra? Dek Reza? Ini jelas Ibu, terima kasih. Ya, yang lain Dek Esra tadi mau nanya apa? Izin bertanya, Bu. Hmm? Semisal kalau dalam kemarin kan Ibu pernah nyuruh kami buat soal, Bu. Nah, dalam membuat soal itu harus ada pengaruh, misalnya bobot nilainya itu ada pengaruh dalam jenis-jenis KD-nya ya, Bu? Ada, karena kan dalam membuat soal kan yang menjadi acuan tujuan. Tujuan itu acuannya ke indikator. Indikator itu acuannya ke KD. Ya. KD itu adalah kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh anak didik. Untuk mengetahui, untuk mengecek bahwa anak didik kita itu sudah paham atau sudah memiliki kompetensi minimal, itu dilihat dari mana? Dari soal, dari evaluasi gitu, Dek. Itu semua nyambung tuh. Indikator, KD, indikator. KI, KD, tapi kita mulai dari KD aja. KI sudah di kurikulum. Jadi KD itu dipindahkan ke perangkat pembelajaran, ke RPP. Dari KD itu guru membuat indikator. Dari indikator itu sekarang diisi unsur ABCD-nya menjadi tujuan. Gitu. Nah, sekarang tujuan itu yang menjadi patokan. Oleh karena tujuan yang saya ingin capai adalah menuju Denpasar sambil membeli kul di Bedugul, saya lewat Bedugul sehingga perlu materi tentang Bedugul, materi tentang kul, perjalanannya, panjang perjalanannya, waktu perjalanannya gitu jadinya. Berarti materi itu yang harus adik berikan. Kalau ingin menikmati Gunung Batur berarti perjalanan ke Kintamani, berarti wawasan tentang Kintamani, adik. Kalau tujuan ke Denpasarnya adik mau lewat ke ini, wawasan tentang Kintamani, wawasan tentang perjalanan, lama perjalanannya gitu, Dek. Nah, itu. Jadi kompetensinya adalah tujuan sudah dioperasionalkan ke tujuan gitu. Tujuan itu dari mana? Dari indikator. Sebenarnya tujuan itu sama dengan indikator, hanya saja diisi unsur ABCD-nya. Gitu. Masih ingat dengan unsur ABCD? Tuh. Jelas, Esra? Belum? Jelas, Bu. Ya, sudah jelas. Ya. Yang lain? Sudah jelas, Bu. Ye. Apa itu unsur ABCD? Gitu dulu. Baru kita nanti kembali ke tujuan. Apa itu unsur ABCD, Dek? A itu apa? A itu apa? B itu apa? Audience, behavior, Audien itu siapa? siswanya, Bu. Didik itu Siswa, bagus. Kemudian B-nya itu apa? Behavior, atau perilaku. Behavior itu apa? perilaku. Perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh anak Nak didik, didik. C-nya itu apa? condition atau kondisi. Condition atau kondisi yang diciptakan oleh guru dalam proses Pembelajaran. pembelajaran. Terus D-nya apa? Degree atau kriteria. Degree atau tingkatan. Tingkatan apa? Tingkatan dari apa? Tingkatan capaian pembelajaran, Bu. Ya, tingkatan capaian atau tingkatan kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik. Jelas dah itu ya? Nah, berarti ini ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada, minta bantuan
Arya, Ibu, suara ibu tadi putus-putus, Bu. mau misi ini bukan Ibu. Ya, sekarang kompetensi inti sudah ada di ini, tinggal nyalin. Terus di bawahnya, turun deh. Nah, ini kompetensi dasarnya ini dibuat ada juga dalam bentuk lain, adik-adik. Habis peta konsep, habis KD, terus habis KD indikator itu langsung. Bisa juga diringkas dalam bentuk tabel seperti ini. Hanya itu di materi pembelajarannya jangan diisi bulatan deh, Adek. Pakai penomoran. Nomor 1 gitu misalnya, ya. Kemudian kalau hanya 1 di dalamnya mencakup keempat daripada indikator itu, nggak usah pakai nomor, nggak usah pakai bulatan, ya. Hilangkan aja bulatannya. Kerjasama dalam keberagaman, gitu aja. Berarti 1 materinya, gitu. Nah, ini PDF ya, Dek ya? Ini Bu PDF, Bu. Ya, dibikin catatan, Dek. Tuh. Kemudian kegiatan pembelajarannya apa? Mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong. Apa kegiatan pembelajarannya dalam mengidentifikasi? Ya. Penilaian singkat, sumber. Nah, dalam kegiatan pembelajaran untuk mengidentifikasi menggunakan apa? Metode STAR, STAD misalnya gitu. Itu ditambahkan. Buktinya ini ya ada yang kurang. Jadi di kegiatan pembelajaran mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong saat terjadi bencana alam, ya. Nah, itu dilakukan dengan model apa? Model pembelajaran atau dengan metode apa? Metode ceramah, tanya jawab, atau metode permainan, ya. Misalnya meminta anak-anak untuk lomba mengambil contoh-contoh daripada contoh gambar atau menunjuk ke depan contoh gambar tentang tolong-menolong. Itu yang disiapkan oleh guru. Apa yang ditulis di sini itu yang mesti disiapkan oleh guru. Karena itu yang akan dilakukan nanti di kelas, gitu, Dek. Gitu. Nah, jadi contohnya mata pelajaran pendidikan Pancasila tadi. Ya, kan ada 4 kompetensi toh. 1, 2, 3, 4. Ya. 3.3, 3.4, 4.3 dan 4.4. Nah, indikator daripada 3.3 adalah mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong saat terjadi bencana alam. Jadi kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah, ya. Jadi apa yang sebagai ciri daripada karakteristik daripada keragaman individu di rumah yang menjadi ciri adalah, ya, apa buktinya, apa cirinya anak bisa mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah itulah indikator. Ya. Anak dikatakan mencapai KD apabila mampu atau bisa mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong, ya, saat terjadi bencana alam di rumah. Bisa ada sebagai ciri daripada mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, apa cirinya? Dia dapat dia dapat mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong. Apa misalnya? Kegiatan tolong-menolongnya prakteknya apa? Ya. Membersihkan kelas, Bu. Ya, membersihkan kelas itu tolong-menolong. Apa cirinya orang bisa
orang bisa hidup dalam keberagaman. Nah, dia bisa saling kerja bakti, tolong menolong, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang membersihkan kaca itu. Kalau itu omongan anak, berarti itulah yang menjadi indikatornya. Ya. Nah, untuk itu apa materinya? Materinya adalah kerjasama dalam keberagaman. Jadi kerjasama tidak memikir cewek cowok dalam membersihkan kelas, itu artinya. Itu materi. Jadi buatlah materi cerita atau modul atau handout tentang kerja bakti atau kerjasama tolong menolong di kelas itu tadi. Ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya mengidentifikasi apa yang digunakan. Ini ada yang kurang nih Dek. Ya, kurangnya adalah dalam kegiatan pembelajaran dia menggunakan metode apa, pendekatan apa, model apa. Itu yang kurang di sini. Ya, mestinya boleh mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong saat terjadi bencana alam dalam kurung menggunakan metode apa. Ya, metode diskusi, tanya jawab, ataupun dengan model proyek. Ya, metode pembelajaran proyek. Nah, metode pembelajaran dan indikatornya di sini masih pola lama Adik. Di sini tidak menyertakan tujuan pembelajaran. Mestinya setelah indikator ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu bisa ditulis, bisa tidak. Tapi tulis kenapa? Karena dia nempel di indikator. Jelas suara Ibu? Suaranya putus-putus tadi, Bu. Sedikit terputus. Kalau begitu Ibu mute kamera ya. Karena ada tulisan di laptop Ibu, your internet instabil begitu. Boleh? Ibu izin Nggih, ya? Bu. Nggih, Bu. Ibu. Nah, kalau begitu semoga sekarang kalau putus bilang ya, jangan ditanya baru di itu sebelum materi mestinya harus ada tujuan deh ada di sini. Ya, adik-adik yang lain juga. Tujuannya seperti apa? Kan indikatornya mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong saat terjadi bencana alam. Jadi tujuannya melalui apa? Melalui penayangan video misalnya tentang kerjasama itu, tentang tolong-menolong itu. Melalui penayangan video mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong saat terjadi bencana alam dengan benar. Itu misalnya. Berarti apa? Anak dapat, kemudian A melalui pemutaran video itu C, anak dapat itu A, mengidentifikasi itu B, ya. Kemudian dengan benarnya itu D. Dengan benarnya itu D. Ya. Itu begitu. Sehingga tujuannya nanti coba ditulis deh Adek biar melengkapi ini ya. Tulis di kertasnya deh Adek. Di sini kan tidak bisa mengedit Nggih. ya. Tuh. Itu baru materinya. Materinya adalah tentang kerja tolong-menolong materinya. Kegiatan pembelajarannya bisa diskusi, bisa tanya jawab, bisa demonstrasi, bisa juga proyek. Gitu, ya. Penilaiannya bisa sikap, bisa pengetahuan, benar nih keterampilan. 3 ranah itu. Alokasi waktunya 6 kali 3 JP. Nah, berarti 35 menit jam pembelajaran di SD, bukan 40 menit, 35 menit. Berarti 6 kali 35. Berarti 6 kali 35 berapa itu? Sekitar 200 sekian menit. 210, Bu.
210 menit, bukan 240 berarti. 210 menit gitu. Nah, sumber belajarnya ada buku siswa, buku guru, itu disebutkan mestinya. Buku siswanya apa, buku gurunya apa gitu. Nah, ini sudah sampai pada identitas. Yang bertanya silakan. Izin bertanya, Ibu. G, silakan deh Ari. Ini Ibu, mohon izin bertanya, Bu. Bagaimana cara menentukan nomoran KD? Apakah disesuaikan dengan subtema keberapa yang dipilih? Karena yang saya lihat itu di RPP-nya, di PKN yang di-share ini, setelah KD 3.4 itu, di bawahnya KD 4.3, Bu. Ya. Saya masih sedikit bingung sana, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, bagus pertanyaannya deh Ari. Misalnya 3.3 tentang konsep, 3.4 masih tentang konsep. Sekarang yang cocok dengan 3.3 dan 3.4 sudah ditanyakan tadi oleh De Esra apa De Reisha tuh. Itu misalnya kalau De Ari ingin konsep praktik nih hilang, Bu. Udah nu kene tuh. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebentar, Ibu menghilang nih. Ya, padahal masih kalau ingin misalnya seperti ini, mengidentifikasi keragaman karakteristik, mengidentifikasi bentuk kerjasama, kan masih mengidentifikasi itu. Kemudian setelah diidentifikasi, guru yang menyusun ini ingin menceritakan pengalaman bersama dalam keberagaman kehidupan individu. Setelah dia mengidentifikasi, kan diterapkan. Nah, anak diajak membayangkan atau dia diminta untuk menceritakan pengalaman-pengalaman sesuai dengan yang diidentifikasi 3.3 dan 3.4. Setelah ini namanya literasi, tidak hanya mampu mengidentifikasi, bagaimana sekarang yang diidentifikasi itu dia mampu ceritakan kembali dalam kehidupan di lapangan nyata, dalam kehidupan nyata di lapangan. Ya. Jadi setelah diidentifikasi 3.3 diminta menceritakan di 4.3, setelah identifikasi 3.4 diminta menceritakan di 4.4 gitu deh Ari. Nah, itu. Nah, ada juga yang 4 ini saja, konsep identifikasi saja semuanya dulu. Nanti di pertemuan berikutnya menceritakan semuanya gitu. Ini kan guru ini minta dia bisa memaparkan yang diidentifikasi, bisa nggak dia menceritakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan nyata. Apa dia hanya sekedar menghafal untuk mengidentifikasinya itu maksudnya, sehingga berkaitan gitu. Pun dari Sampun, Bu. Terima kasih. ya. Yang lain Saya izin banyak bertanya, Bu. kok di sini 27 orang, 26 orang. Dari siapa? Bu, saya, Bu. Ya. Kan tadi di sini yang kurang dalam yang saya tampilkan ini tentang tujuan pembelajarannya, Bu ya. Ya. Berarti kalau dalam membuat tujuan pembelajarannya itu harus ada unsur-unsur ABCD-nya ya, Bu ya. Ya, harus. Pembelajaran inovatif di kurikulum 13 harus ada unsur ABCD. Ya. Nah, unsur ABCD-nya ketentuannya kayak tadi. Jelas, Dek? Ya, Bu, sudah jelas. Ya. Yang lain, silakan. Nah, soalnya minggu depan Ibu minta kalian menyusun loh, membuat. Ya. Boleh nggak? Ambil boleh. Yang ada contek, yang ada ambil kan seperti ini nanti. Melalui versi-versi tersendiri ya dari guru-guru itu. Nanti Ibu minta versinya Adek. Boleh Adek ngambil misalnya nyontoh, tetapi kan versi pemahaman Adek. Nanti akan Ibu cek satu persatu. Nah, baru kita praktek pembelajaran.
ini yang praktik pembelajaran bukannya Ibu menganggap enteng, tapi Ibu yakin kalian kalau sudah memahami materi, kalian pasti pinter ngajar. Yang penting materi dipahami. Pasti pinter ngajar. Tapi untuk membuat ini yang sulit biasanya. Ya, berdasarkan pengalaman Ibu membimbing PPG, di sini kurangnya guru-guru dalam membuat perangkatnya. Tuh. Buktinya ini aja ada yang kurang, Pak. Oke? Sudah paham? Sudah, Bu. Sambil jalan udah lewat juga nggak apa-apa kalau balik lagi tanya. Ya, sampai di sini dulu, sampai pada sumber. Sekarang lanjut di area. Apa berikutnya? Nah, ini untuk bahasa kan sama. Oke, contoh itu aja tadi udah cukup. Nah, sekarang baru ke RPP itu kan masih pemetaan tadi tuh. Di sini baru ada KD, ada tujuan pembelajaran. Coba lihat dari. Nah, ini indikator daripada KD 3.3 adalah mengidentifikasi kayak tadi. Ini indikatornya. Sekarang 3.3.2. Ini dua indikator nih di Raisa tanya tadi. Loh, di Raisa apa di Ayah yang nanya tadi? Nah, ini Saya ya, itu dah. Ya. Udah, ini udah buktinya udah. Coba turun lagi sekarang untuk mencari tujuan pembelajaran yang 3.3.1. Ini kan masih bahasa. Sama itu sama kayak tadi. Matematika sama. Nah, stop dulu. Penguatan pendidikan. Nah, kalau di SD ada gini, kalau di SMP kayaknya ada di sini. Cuman sayangnya nanti kalau adik yang Ibu minta buat RPP, jangan pakai bungalan gini, Dek. Pakai penguatan pendidikan karakter 1, percaya diri atau A. 2, tanggung jawab atau B. Boleh. Pokoknya penomoran pakai, jangan buletan gitu. Berarti yang ditekankan dilihat di sini dalam pembelajaran subtema 4 tentang bencana alam adalah percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama. Ibu aja. Ya, tuh. Kemudian C. Nah, di sini muncul tujuan pembelajarannya di area ya, di RPP yang tadi berarti hanya pemetaan itu. Ya. Melalui penjelasan, nah ini kondisi C. Melalui penjelasan tentang peristiwa alam, peserta didik mampu menyebutkan contoh kegiatan tolong-menolong saat terjadi bencana alam dengan D-nya yang kurang di sini. Apanya yang kurang, Dek? C-nya melalui penjelasan tentang peristiwa alam. Itu C, ya. A-nya adalah peserta didik. B-nya adalah menyebutkan contoh kegiatan tolong-menolong. D-nya mana? Kurang D-nya, Bu. Ya, D-nya yang kurang. Berarti adik udah bisa nih mengoreksi atau mengkritisi RPP guru-guru di lapangan. Ya, demikian juga nomor 2. Melalui tanya jawab, jadi strateginya adalah tanya jawab atau metode yang digunakan tentang peristiwa alam. Peserta didik mampu menuliskan, berarti kan kegiatannya menuliskan pentingnya kerjasama dalam lingkungan saat terjadi bencana alam dengan degree-nya yang kurang juga, dan seterusnya. Ya, sebenarnya supaya gampang, supaya tidak menimbulkan kesalahan, ya, adik-adik gini, melalui penjelasan tentang peristiwa alam, coba lihat indikator di atas ya.
peserta didik dapat, indikator nomor 1. Nah, indikator. Dapat mengidentifikasi dengan benar, gitu aja. C, 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 A, B, ini di sini dah ambil B dan hanya menambahkan D aja. Itulah yang jalan yang termudah, Dek. Itu. Di sini kan beda kan? Coba aja mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong saat terjadi bencana alam, itu apa kegiatannya yang di tujuan tadi di bawah? Coba lihat, turunkan dari. Terus. Nah, stop. Melalui penjelasan tentang peristiwa alam, saya mampu menyebutkan contoh kegiatan tolong-menolong, itu aja mestinya. Mampu mengidentifikasi, itu aja di copy paste bawa sini, isi dengan benar, gitu. Demikian juga yang nomor 2, nomor 3, ya. Sehingga ini untuk apa ini? Ada 4 indikator, ada 4 tujuan pembelajaran, mestinya berapa indikatornya, sekian tujuan pembelajarannya, Dek. Untuk misalnya kalau ini kan PPKN kan ada 4 KD. 4 KD berapa indikator di atas? Kalau nggak salah ada 8 indikator atau 7. Mestinya tujuan pembelajarannya 8 atau 7 deh. Nah, ini yang kurang pas ini di lapangan. Makanya kalau begitu hilangkan indikatornya satu-satu aja. 4 KD, 4 indikator, kemudian 4 tujuan. Itu harusnya, Dek. Gitu. Jelas, Dek? Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Ya. Terus turun dari dari tujuan bahan ajar sebagai materi dan nanti di lampiran ditaruh gitu. Makanya Adik sangat bersyukur dapat mata kuliah bahan ajar. Misalnya materi pertama tentang kerjasama dalam keberagaman. Cari buatlah materi yang berkaitan dengan kerjasama dalam keberagaman. Apa itu kerjasama, apa itu keberagaman, kan di konsepnya dulu berikan. Baru contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman. Banyak contoh boleh. Kemudian mengenal contoh peristiwa bencana, jadikan satu, ya. Oke, contoh-contoh peristiwa bencana alamnya. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Apa itu berat benda, apa itu satuan tidak baku. Itu di bahan ajarnya. Menjadi beberapa bab boleh, menjadikan satu bab juga boleh. Kalau itu in-out, pokoknya untuk satu, supaya mengcover semua tujuan pembelajaran keempat itu tadi. Boleh. Itu sebenarnya. Tapi nggak tahu di sini dipakai apa, di Ariel, pakai nomor apa pakai mengglobal dia, ya. Gitu. Sehingga dari materi pembelajaran ini bahan ajarnya bisa 50 halaman nanti. Tapi poin-poin materi pembelajarannya hanya 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sudah sampai sana? Any question? Ada pertanyaan? Dari satu Ada? Bu. Cukup, ya. Cukup. Nanti kalau ada interupsi aja, ya. Kemudian pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatannya STEAM, sudah Ibu jelaskan dulu apa itu STEAM? Sains, teknologi, Engineering and matematika. Catat dong itu. Ya, udah minggu lalu Ibu beritahu kok, orangnya itu aja yang menjawab. Ya.
De Arya, Ari, Esra, Ayah, ya. Oh, dan siapa itu Reza, gitu-gitu aja, yang lain kemana? Ya, nah, itu STEAM. Nah, bagaimana pendekatan STEAM? Ada unsur sainsnya nggak di sana? Ada unsur teknologinya nggak di materi yang akan disampaikan? Tuh. Dan engineering itu langkah-langkah, Dek. Ada unsur pertama, 2, 3, 4 itu matematika. Ya, unsur matematika yang dimaksud adalah penjenjangan, misalnya di materi itu ada gitu, penjumlahan, bentuk ukuran itu kan sudah matematikanya itu. Mengukur berat, mengukur waktu itu kan matematikanya. Engineeringnya itu adalah langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran. Teknologinya menggunakan komputer nggak, menggunakan video pembelajaran nggak, menggunakan PowerPoint nggak. Kalau menggunakan itu semua berarti sudah teknologinya udah jalan. Ya, sainsnya adalah pengetahuan itu sendiri. Pengetahuannya. Kemudian modelnya bisa discovery learning berbasis sistem, ya. Bisa, oh ini sudah ada singkatan sains, teknologi, engineering, matematika, Bu, ya. Tuh. Nah, baru ke metode, beda metode sama model, beda berisi konsep dan berisi tahapan pelaksanaan, tahapan-tahapan pembelajaran. Kalau metodenya hanya penerapannya. Metode itu adalah cara. Sedangkan metode modelnya adalah konsep dan tahapan pelaksanaan. Itu perbedaannya. Pendekatannya adalah cara pandang, atau pendekatan itu sendiri adalah merupakan pelaksanaan dari pembelajaran itu sendiri, ya. Apakah dengan menggunakan teknologi atau tidak, itu loh, ya. Menggunakan langkah-langkah atau tidak. Kalau otomatis, kalau pembelajarannya adalah menggunakan model, pasti menggunakan langkah-langkah, karena di model itu ada langkah-langkah. Ya, langkah-langkah itu diterapkan dengan cara bagaimana, itulah metode. Ya. Udah jelas sampai sana? Nanti kalian harus buat loh ini. Ya. Nanti tinggal tidur. Nanti kalau buatnya, nanti kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, nanti ujiannya bisa Ibu suruh menjelaskan begini. Mungkin. Tapi belum tentu juga. Nanti keputusannya pada saat ujian. Sudah, kalau sudah lanjut dari media. Dalam menerapkan atau dalam menjelaskan materi yang ada di atas itu, Adik gunakan media apa? Alat bantu apa? Ya, misalnya video tentang contoh peristiwa alam, atau gambar tentang peristiwa alam apa, banjir. Itu kan peristiwa alam sangat banyak, ya. Ya, media benda konkret apa media gambar atau media-media yang dimanipulasi. Ya, media elektronik itu kan media yang dimanipulasi. Tuh. Nah, baru sumber di bawahnya, terus ya, sumbernya dari mana. Jadi untuk membuat bahan aja sesuai dengan materi yang 1, 2, 3, 4 di atas itu, di mana ngambil di sini, taruh kepustakaannya, ini sebenarnya sumber belajarnya. Ya. Nah, baru setelah itu baru kegiatan pembelajaran. Mulai dari kegiatan pendahuluan. Sudah dibayangkan saat ini, sudah dibayangkan saat menulis ini, berarti besok saya akan mengkoordinasikan, saya didik dulu dalam menciptakan suasana. Berarti itu yang Adik bayangkan, itu tulis gitu. Setelah itu apa? Itu tulis. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Dan seterusnya. Jangan lupa di pendahuluan itu menyampaikan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan mengabsen. Itu doa, ngabsen, persepsi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Itu yang poin.
Yang selebihnya nanti adik bisa bayangkan apa yang akan disampaikan. Tuh. Jelas deh, ini udah kegiatan ini, tapi dalam bayangan, dalam rencana. Tuh. Anggap diri adik sudah mulai mengajar nih Mas, ya. Guru mengkondisikan adik, setelah itu membuka pembelajaran dengan salam, dan itu doa, dan itu menyanyikan ice breaking, boleh menyanyikan, melakukan presentasi. Baru ingat, jangan lupa penyampaian tujuan. Coba udah ada dek, coba turun ke bawah. Udah ada, coba belum ada penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, udah itu baru ke tahap inti. Boleh isi motivasi, refleksi di awal, boleh cerita itu dalam bentuk itu persepsinya itu, ya. Baru ke inti tahap refleksi pertama apa, kemudian tahap riset. Ini tahapan discovery-nya ini. Kalau adik pakai PBL, problem based learning, pakai tahapan PBL-nya. Tahapan pertama apa? Tahapan kedua apa? Ya, itu. Ya. Nah, ini tahapan satu refleksi, tahapan kedua riset. Ini adalah tahapan dari discovery learning. Di atas coba lihat apa model pembelajarannya discovery learning kan? Mana, Dek? Coba lihat. Mana terus pendekatan. Ya, stop. Model pembelajaran adalah berbasis tim. Untuk model discovery-nya punya tahapan di bawah itu tadi. Di intinya itu tahapan refleksi. Mbak turun dek, lari dek. Nah, ini tahap 1 reflection, tahap 2 reaction, ya. Riset bukan reaction, riset, ya. Tahapan selanjutnya apa gitu. Tuh, kalau misalnya tidak discovery learning adik gunakan, PBL adik gunakan, ya tahapan PBL ini. Tahapan pertama apa di PBL itu. Tahapan kedua apa. Itu disesuaikan. Itu yang harus adik lakukan di lapangan gitu. Ya, nanti yang ini akan dilihat oleh yang mendampingi adik. Oh, discovery learning intinya mulai dari reflection. Lihat, sudah melakukan refleksi enggak? Gitu. Sebentar deh, ini baterainya. Ya, sudah. Tuh, jelas itu deh, jelas. Coba turun. Tahapan ketiga apa di sini? Nah, itu dah, ikuti dah itu. Ibu tidak jelaskan, ya. Kemudian setelah itu baru intinya sampai pada apa itu? Sampai pada tahapan itu ya. Ya. Itu inti itu tadi. Jadi pelaksanaan pembelajaran di inti sekarang anggap sudah selesai sampai pada penutup. Di penutup apa yang dilakukan? Melakukan refleksi atau menyimpulkan kembali apa saja yang dipelajari sejak tadi anak-anak, bagaimana anak ada yang tidak dipahami, apa sudah mengerti semua gitu. Itu semua nih dah ABCD-nya. Turun lagi. Udah benar itu deh. Stop. Nah, sebelum bagian akhir daripada penutupnya deh. Turunkan lagi. Ya, top. Ya, top. Ya. Setelah itu semua boleh diisi ice breaking di sini, baru doa penutup, baru menindaklanjuti dulu. Di sini belum memberikan tindak lanjut ya, nomor 4 ya.
Berikan tindak lanjut bisa memberikan PR, bisa memberikan tugas yang ringan-ringan, dan juga menyampaikan besok kita akan belajar tema apa. Ya, itu adik harus sampaikan itu. Nah, terakhir baru bisa diisi kalau masih ada waktu ice breaking, nyanyi-nyanyi, gelang sepatu gelang, baru terakhir doa, baru bubaran. Nah, ini di dalam kegiatan adik, di dalam kegiatan mengajar. Tetapi di dalam perencanaan masih lanjut. Setelah adik-adik mengajar nanti, nah, sebelum doa pulang, kan adik melakukan penilaian pasti itu, ya. Nah, apa penilaiannya? Penilaian ranah sikap, ranah kognitif, dan ranah dari prosedurnya ada sikapnya dalam proses, apa tekniknya tes, apa non tes, jenis observasi, apa checklist atau yang lain. Nah, itu dibuat kisi-kisinya. Nah, ini sudah benar, Dek. Coba diturunkan, Dek Arya. Nah, ini harus dibuat oleh guru. Setelah ini baru selesai. Baru identitas guru, ya. Nah, setelah itu coba turunkan baru lampiran, Dek. Ini Adik harus buat ininya. Lampirannya. Lampiran bahan ajar, lampiran media pembelajaran, lampiran LKPD, dan lampiran itu butir-butir soalnya itu instrumennya. Mulai dari kisi-kisi sampai penulisan butir soal, sampai pada kunci jawaban, sampai pada kriteria penilaian, itu yang disebut dengan pedoman penilaian. Tuh, sini sikapnya punya, dia juga kisi-kisi, pengetahuannya punya kisi-kisi. Nah, ini sudah jelas nih. Tapi harus ditulis, tidak hanya gini saja. Kisi-kisinya harus ditulis, butir soalnya ditulis, gitu. Coba mungkin ada di lampiran bawahnya, Dek. Nah, ini lampiran satunya. Itu materi yang di atas itu dijelaskan. Dan itu lampiran 2 tentang LKPD barangkali. Masih materi dalam bentuk contoh. Ya. Nah, baru ini media lampiran 2. Medianya media apa? Ya. Ini media apa ini? Nama media simulasi erupsi gunung, ya, berapi. Itu mungkin dari mana, dari apa saja bahannya. Jadi ini sudah dibawa oleh guru, diberikan oleh guru. Tuh. Nah, terus lanjut. Setelah lampiran 2 media, lampiran 3 masih contoh peristiwa, masih lampiran 3. Ini yang tadi gambarnya. Ini contoh-contoh daripada gininya media bencana alamnya. Lampiran 3 LKPD. Nah, LKPD. Ini LKPD-nya masih gaya lama. Si LKPD-nya jelas. Ya. Harus diberi penjelasan apa tahapan mengerjakan, apa yang harus dikerjakan. Dengan menggunakan media erupsi, ceritakan, oh ini hanya menjawab ini. LKPD-nya menjawab ini. Bukan LKPD ini namanya kalau menjawab. Ya, kalau menjawab begini mungkin disuruh mempraktikkan dulu baru merekam hasilnya, gitu mungkin yang dimaksud ini. Tapi itu yang kurang di sini, kurang penjelasan, kurang petunjuk pengerjaan. Sehingga perlu kita tafsirkan di sini gitu. Ya, catat ini di LKPD-nya di area kurang penjelasan gitu aja. Kurang penjelasan atau kurang petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, ini juk-juk sudah dengan menggunakan media si Eguapsi ceritakan melalui kalimat sederhana proses terjadinya gunung berapi meletus. Mestinya lakukan percobaan dulu, gunung berapi meletus. Kemudian setelah percobaan selesai, identifikasi apa yang terjadi baru laporkan, gitu mestinya. Ya. Ini kan ditafsir
Tapi kalau ibu membimbing ngajar langsung pun, ngajar langsung maupun daring maupun tidak langsung harus ditulis, Dek. Tahu alasannya mengapa harus ditulis petunjuknya? Siapa bisa mencoba meraba-raba? Supaya Mengapa harus? Agar yang dikerjakan peserta didik sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan kompetensi dasar ataupun kompetensi inti yang ingin dicapai, Bu. Kalau guru membela diri, ya, alasan yang paling tepat adalah itu sangat perlu baik guru itu mengajar langsung maupun mengajar tidak langsung, ya. Apabila guru mengajar tidak langsung, anggap dah De Arya jadi guru sekarang. De Arya minta kepada Ayah Putri untuk, karena De Arya tuh izin karena sesuatu nggak bisa ngajar, ya. Diserahkan perangkatnya pada Ayah Putri, tolong diajar kelas aku, Ayah coba bantuin aku ngajar di kelasnya aku, pakai itu perangkat pembelajaran aku udah. Jadi sudah jelas. Jadi Ayah Putri membaca perangkat pembelajarannya sampai mendampingi dalam kegiatan LKPD, dia udah jelas karena sudah semuanya tertera. Jadi Ayah Putri gampang, hanya menerapkan saja gitu. Nah, kalau begini kondisinya, LKPD-nya De Arya meminta bantuan pada Ayah Putri untuk mengajar, nggak bisa. Nanti akan ditafsirkan menurut penafsiran persepsi daripada Ayah Putri. Nah, itulah sebabnya kalau Ibu agak cerewet di sini. Ya, meminta guru-guru harus menjelaskan bagaimana petunjuknya sampai pada petunjuk pengerjaan. Supaya murid itu jelas. Tidak apa-apa. Kalau sudah dikasih petunjuknya kan dia gampang. Ya iyalah yang namanya kita mengajarkan kan kita harus kasih petunjuknya. Dia hanya melakukan saja. Nah, bahwa nanti murid bisa melakukan kreasi bagus itu. Tuh. Ya, Dek ya. Oke, jelas itu? Nah, coba turun sekarang. Nah, ini LKPD mari berhitungnya, LKPD yang kedua. Lanjut. Ini LKPD yang ketiga. Boleh Bu LKPD-nya lebih dari satu? Sangat boleh. Masing-masing tadi kan ada 3 mapel. Masing-masing punya LKPD satu-satu boleh. Lebih dari satu masing-masing boleh. Itu tergantung pada waktunya, jam pembelajarannya. Tuh. Oke, lanjut. Baru LKPD sekarang lampiran keempat tentang kisi-kisi, betul, ya. Setelah kisi-kisi, lembar soal sekarang di bawahnya. Lembar soal, udah lengkap. Setelah lembar soal, kunci jawaban. Kunci jawaban. Terus kunci jawaban kalau IC harus ada rubrik penilaian. Ya, itu. Ya, tuh. Udah. Itu baru selesai. Ya. Sekarang ada pertanyaan secara umum untuk di kurikulum 13 untuk di SD. Untuk di SMP SMA sama, ya, sama. Ini kan lampirannya. Sikap percaya dirinya gimana, ya. Kemudian bekerja samanya seperti apa. Ini kan indikator-indikator. Apa namanya untuk rubriknya. Oke. Nih, ini sudah agak lengkap ya, kurangnya dikit aja. Ya, tadi itu yang di atas bukan kurang tuh di area yang di dalam bentuk Yang landscape tujuan itu. itu Bu ya. Ya, yang tujuan sudah ada di RPP-nya. Yang di sana mestinya diisi tujuan bisa diisi bisa tidak, Dek. Iya Bu. Ya. Oke, sudah? Sekarang ada pertanyaan, coba kalau di close ada yang bertanya?
Atau ada yang bertanya sebelum di close supaya mudah menjelaskan Ibu? Dari saya sudah cukup, Bu. Ya, yang lain. Coba di close kalau gitu Ibu ingin lihat yang lain masih di room apa enggak? Nah, ini banyak yang masih mute kamera. Mute kamera boleh itu si Charles apa? Oh, enggak, bukan Ibu itu. Ya, sekarang bisa lanjut ya. Kalau tidak ya kita ini saja nanti sampai seberapa bisanya. Karena Ibu akan ngajar lagi jam 3:30. Ya. Ibu berikan waktu untuk bertanya. Kita akan close, kita akan tutup untuk kurikulum 13. Untuk SMP grade seperti itu. Karena di SD paling rigid, paling lengkap. Tapi caranya, modelnya seperti itu. Cuman kan SMP lebih rasanya lebih ringkas. Silakan Deaya Putri. Baik, Bu. Terima kasih. Saya izin bertanya, Bu. Kan saya cari eh, juga RPT ke-13-nya. Saya Ya. pakai yang SMP. Terus di sini dia di langkah-langkah pembelajarannya itu dibuat per pertemuan, Bu. Jadi pertemuan ke-1 itu udah meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Apa memang per pertemuan itu dibuat dia, Bu, ya, langkah-langkah pembelajarannya? Ya, memang pertemuan kan satu pertemuannya satu, karena dia kelas kan. Satu tema, satu hari dia. Tapi kalau di SMP kan per bidang studi, Dek. Ya, memang satu pertemuan, Dek. Bener dah itu. Halo, Dek Ayah? Iya, Ibu. Apa Dek Ayah perlu share screen? Silahkan. Supaya jelas teman-teman. Iya, saya izin share. Ya, kita tuntaskan dulu kurikulum 13. Kalau misalnya hari ini tidak bisa ke kurikulum Merdeka, kita minggu depan lanjutkan kurikulum Merdeka. Supaya jelas, Ibu. Apakah sudah terlihat, Bu? Udah gedean naik, kurang gede. Kecil banget, mata Ibu sakit. Ya, mata RPP untuk di SMP negeri. Materi pokoknya adalah perubahan iklim. 3 minggu, 5 jam pelajaran, 40 menit tiap jamnya. Oh, ini alokasi waktunya untuk 3 minggu. Ya. Nah, untuk 3 minggu dibuat maksudnya KI-nya ini besok kalau Ibu tugaskan Dek Ayah jangan pakai buletan itu ya. Iya, Nomor Ibu. 1. Iya, Nah, Ibu. yang lain-lain juga begitu. Nah, ini kan kompetensi ini udah enggak lagi kita diskusikan, sudah ada. Coba turun, Dek. Yang Adik tanyakan yang mana? Ini KD-nya, indikatornya. Ini juga itu banyak sekali terbang-terbang apa itu? Medianya pakai bunga, kemudian pakai buletan nih. Ini semua diganti simbol-simbolnya ya, Dek ya. Adik-adik yang lainnya. Iya, Ibu. Ini saya tanya yang bagian langkah-langkah pembelajarannya ini, Bu. Nah, Dia turun ini. buat pertabelnya per pertemuan. Ini Oh pertemuan ya, 1. itu pertemuan 1 Ini coba lihat.
Ini pertemuan satunya. Ini ini perangkat pembelajaran persiapan untuk 3 minggu dibuat sekali. Sehingga dipilah-pilah pertemuan satunya ini, pertemuan duanya ini, pertemuan tiganya ini. Itu yang benar, Dek. Lalu kalau dengan punyanya Arya yang tadi, Punyanya Arya 1 hari itu. Karena dia tematik dan guru kelas. Kalau di sini kan pertemuan satu untuk mata pelajaran apa ini? IPA. IPA misalnya di SMP jam pertama kedua IPA. Atau pertama kedua ketiga matematika 4-5 IPA. Ya dalam pertemuan 4-5 itu aja IPA. Pertemuan ke pertama. Misalnya dalam 1 minggu dapat 2 kali. Hari Kamis lagi. 1 kali pertemuan dibuat, Dek. Ngerti maksudnya? Ngerti, Bu, ngerti. Tadi di SD kan 1 hari itu aja ditopol itu 3 mata pelajaran itu. Itu untuk RPP 1 hari. Kalau ini adalah RPP untuk 3 kali pertemuan yang 1 hari masing-masing pertemuan pertama 1 hari sekian jam kan gitu 3 kali 40 menit berarti 3 jam pembelajaran ini, Dek. Hari lain lagi 3 jam pembelajaran gitu karena 1 minggunya ada berapa tuh tadi? Ada 3. Ini dibuat dalam 1 minggunya 1 kali, minggu kedua lagi 1 kali, minggu ketiga 1 kali. Dibuat ringkas ini. Kayak ibu kan membuat silabus dan RPP ibu RPS-nya ibu kan dalam 1 semester, Dek. Ya kan? Di SMP ini dalam 3 minggu dibuat satu RPP gitu. Cuman di masing-masingnya dipisah. Pada pertemuan pertama, apa yang dia ini kan? Apa namanya tujuan yang ingin dicapai? KD yang mana? Pada pertemuan kedua, KD yang mana? Sayangnya ini tidak isi nomor kan gini jadinya. Bingung jadinya kita. Jelas, Dek? Ya? Masih kurang jelas? Tolong ditanya lagi. Berarti walaupun dia pertemuan dibuatnya tetap tujuan pembelajaran terus KD dan indikatornya itu tetap sama ya, Bu ya? Misalnya selama 3 minggu ada berapa KD dipilah pertemuan pertama sekian KD, pertemuan kedua sekian KD, otomatis KD-nya berbeda, indikatornya berbeda gitu, mengalir dia, dibagi-bagi jumlah KD-nya gitu loh, Dek. Nah, kalau misalnya dijadikan satu, di dalam 3 minggu itu ada 6 KD, berarti kegiatan pembelajarannya jumlah KD-nya sama dibuat sekali, indikatornya buat sekali, tujuannya buat sekali. Di pertemuan pertama, kegiatan kan tetap dari RPP itu aja. Ya kan? Pelaksanaan pembelajaran, pendahuluan, inti, penutupnya itu aja yang berbeda, Dek. Oh iya, Bu. Yang tujuan KD itu kan tetap sama, indikatornya sama. Sama artinya sekali dia buat gitu. Untuk 3 minggu. Tapi tidak KD 1 2 3 itu aja pertemuan pertama KD 1 2 3, pertemuan kedua KD tidak begitu. Cepokan tetapi minggu pertama berapa indikator yang dia bisa selesaikan, yang kedua berapa indikator gitu. Ngerti maksudnya, Dek Ayah? Ngerti, Bu. Ya, yang lain ada yang lain bisa paham? Apalagi yang belum punya. Ya bisa, Bu. Semoga bisa ya.
Nanti pokoknya Ibu minta satu-satu nih. 2 minggu lagi, minggu depan kita masih berbicara kurikulum merdeka. 2 minggu lagi Ibu sudah ngecek ininya. Ngecek, begitu praktek Ibu cek gininya, RPP-nya, lalu praktek. Cek RPP, lalu praktek. Oke? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Ya. Bu. Jelas. Oke. Jelas, Ada Bu. pertanyaan umum? Kalau tidak Izin bertanya, ada, Bu. ya silakan. Bu, kalau untuk mencari RPP kurikulum merdeka itu bagaimana, Bu ya? Kan tulisannya bukan RPP, Bu ya, kalau di kurikulum Modul ajar. modul, Bu ya. Modul ajar kurikulum merdeka, gitu isi. Kalau mau cari di Google. Kalau mau cari pinjam kalau guru SD kelas 1 dan kelas 4. Kalau SD yang sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak, semuanya udah. Kalau SMP sesuaikan, cari itu SMP yang sudah melaksanakan kurikulum 2020. Oke? Punya waktu lagi banyak nih, lagi 30 menitan. Sampai jam berapa kita mestinya? 15. 15.30. 15.20. 20, Bu. 15.20. Ya, silahkan tanyakan. Nanti siapkan, tolong jangan Arya aja dan Ayah Putri. Yang lain Ibu minta share screen minggu depan yang kurikulum merdeka, baik SD, SMP, SMA, dan yang mana yang adik-adik pengen tayangkan nanti. Modul ajarnya. Oke? Iya, Bu. Ya, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini kita cukupkan dulu karena Ibu udah di WA nih. Iya dah. Setelah aku kurikulum bersama nguji nih kayaknya Bu. Ya, Bu atur nanti. Oke, Adik-adik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dibantu untuk kuliah dengan doa. Baik, untuk menutup perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Ya. Salam harmoni. Salam Ye. harmoni. Salam harmoni. Ya. Ingat minggu depan siapkan perangkat pembelajaran kurikulum 20 dalam bentuk modul ajar. Ya. Bukan modul bahan ajar. Modul ajar itu perangkat. Selamat sore adik-adik. Ibu izin live ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu.